Wow, hari besar yang dinantikan pun tiba. Tim pembuat lubang pemecah rekor akhirnya menyelesaikan pekerjaan mereka hari ini. Para penonton dari seluruh penjuru dunia telah berkumpul hanya untuk menyaksikan lubang bor terbesar di dunia. Dan bahkan panitia dari rekor dunia Guinness sangat tercengang. Lubang itu berdiameter lebih dari 1.600 km dan dalamnya hampir menyentuh inti bumi. Tak seorang pun pernah mencapai kedalaman ini sebelumnya. Tapi tunggu, apa yang terjadi? Satu persatu orang di sekitar arena tiba-tiba mulai pingsan. Semakin banyak penonton jatuh tak sadarkan diri. Wajah mereka pucat. Apakah penggalian ini mengenai kantung gas berbahaya? Oh, tidak. Kami baru saja mendapat pesan dari seluruh dunia bahwa orang-orang mulai berjatuhan tepat di tempat mereka berdiri. Apa gerangan yang sedang terjadi? Jadi itulah yang akan terjadi jika kamu menggali lubang cukup dalam dan luas sehingga bisa menampung seluruh atmosfer di dalamnya. Yuk, kita cari tahu. Lapisan atmosfer mencapai ketinggian yang luar biasa. Semakin tinggi, semakin tipis udaranya. Misalnya, di atas permukaan tanah, kamu bisa bernapas dengan bebas. Sedangkan di puncak Gunung Everest, kamu takkan bisa bertahan lama tanpa pelatihan yang memadai sebelumnya. Udara di puncak gunung jauh lebih tipis, sehingga hawa di sana jauh lebih dingin dan orang lebih susah bernapas. Jika naik lebih tinggi lagi, katakanlah pada ketinggian jelajah pesawat, mungkin kamu tidak bisa bernapas sama sekali. Itu sebabnya mereka menyediakan masker oksigen dalam pesawat. Jika tekanan dalam pesawat berkurang drastis, udara dari luar akan menyerbu masuk. Dan karena kandungan oksigennya terlalu sedikit untuk paru-parumu, ada kemungkinan kamu akan segera jatuh pingsan. Tetapi, itu bukan berarti atmosfer kita berakhir pada ketinggian ini. Faktanya, rentang atmosfer lebih jauh dari itu, dan sebagian ilmuwan percaya bahwa jaraknya bisa sejauh jarak dari bumi ke bulan dan bahkan lebih jauh lagi. Molekul oksigen dari atmosfer bumi dapat ditemukan dalam jarak yang sangat jauh, meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit, sehingga kamu takkan dapat menggunakannya untuk bernapas. Dan rentang terjauh atmosfer adalah hampir setinggi 2 kali jarak bumi ke bulan, tapi itu pun hanya berupa titik kecil hidrogen. Nah, seandainya kita bisa memampatkan semua volume ini menjadi gelembung kecil yang membungkus planet kita, maka ketinggiannya hanya akan mencapai 10 km di atas tanah. Kira-kira sama dengan ketinggian jelajah pesawat komersil. Lebih tinggi dari itu, terdapat ruang hampa, di mana tidak ada pesawat yang bisa melaluinya. Kemudian, mari kita masukkan seluruh massa udara ini ke dalam lubang di tanah. Sebagai permulaan, seluruh volume dari gelembung yang agak tipis ini hanya cukup untuk mengisi kubus dengan panjang 1.600 km. Ini hanya sedikit lebih kecil dari inti bumi, dan panjang kubus ini sama dengan kira-kira sepertiga jarak dari bagian timur ke bagian barat Amerika Serikat. Masalah serius pertama pun muncul. Tidak seorang pun pernah menggali lubang sedalam itu. Juga selebar itu dalam hal ini. Lubang buatan manusia paling dalam di dunia adalah Kola Super Deep Borehole, dan kedalamannya hanya 12 km. Pengeborannya sendiri terhenti karena adanya suhu tinggi yang tak terduga. Tapi, mengebor dan menggali adalah dua hal yang berbeda. Diameter lubang kola hanya 23 cm, sedangkan yang kita butuhkan adalah menggali lubang super besar di tanah untuk diisi udara. Namun tetap saja, pada kedalaman yang sama, kita akan menghadapi suhu setinggi 180 derajat Celcius dan makin dalam, suhunya pun makin tinggi. Inti bumi berada kurang lebih di kedalaman 3.000 km. Jadi untuk menggali kubus tadi, kita harus mencapai kedalaman lebih dari setengah jarak menuju pusat planet ini, dan di mana suhunya hampir setinggi suhu di permukaan matahari. Itu belum termasuk pertimbangan waktu yang kita butuhkan untuk menggali sedalam itu. Namun, mari berandai-andai kita punya peralatan yang tahan terhadap suhu sepanas itu. Ketika kita menggali lebih dalam, udara mengisi lubang ini dan pelan-pelan meninggalkan atmosfer. Dan saat udara masuk lebih dalam, tekanannya juga bertambah, membuatnya lebih irit tempat. Akhirnya, dengan semua beban dari atas tadi, kita bahkan tidak butuh lubang sedalam itu lagi, kan? Tidak,
Suhu tinggi di dalam bumi membuat udara lebih renggang untuk mengimbangi tekanannya. Jika batuan di sekelilingnya cukup panas, ini akan membuat udara memuai sampai ke titik tertentu di mana ia akan menempati ruang yang sama seperti di permukaan tanah. Dan jika suhunya lebih tinggi lagi, maka udara akan menempati ruang yang lebih luas dari yang sudah kita perhitungkan. Tetapi, kami para penggali tidak gentar. Eksperimen berlanjut. Lubang berbentuk kubus sedalam 1.600 km selesai digali, mencapai kerak dan mantel bumi, serta hampir menyentuh inti bumi yang cair. Udara pun memuai karena panas, sehingga membutuhkan lebih banyak ruang. Itu sebabnya kami mulai menggali ke samping di bagian bawah lubang untuk mengimbangi pemuaian udara. Rongga tambahan ini digali memanjang sejauh lebih dari 6.400 km, kira-kira sama panjangnya dengan radius planet kita. Akhirnya, udara mengalir turun, meninggalkan atmosfer dan mengisi bagian dalam bumi. Namun, udara tidak bisa diam begitu saja. Sebagian udara masih ada di permukaan bumi dan semua orang masih bisa bernapas, meskipun jadi jauh lebih sulit. Ternyata, untuk mengisi lubang itu dengan udara, kita harus menggali begitu dalam sehingga bumi bisa hancur begitu saja sebelum kita selesai menggali. Sekarang saja, lubang besar yang kita buat telah mengubah pusat massa planet ini, sehingga rotasi dan revolusi bumi mengelilingi matahari jauh lebih lambat dan pergerakannya jadi aneh. Alih-alih memindahkan seluruh udara dari atmosfer ke dalam lubang, kita justru menyebabkan bencana yang akan jauh lebih cepat menghancurkan planet kita daripada sekedar berkurangnya udara untuk bernapas. Oke, ayo kita kilas balik. Kita tidak bisa menggali lubang di tanah karena udara tidak akan mengisinya begitu saja. Salah-salah, planet kitalah yang akan hancur. Dan kemungkinan kita tak akan bisa menggali dasar lautan sebab lubangnya akan terisi air, sehingga tidak ada tempat untuk udara. Belum lagi dengan semua air yang akan mengalir menuju lapisan bumi yang panas, yang akan menyebabkan bencana yang akan, kamu tahulah, meledakkan dunia jadi berkeping-keping. Jika begitu banyak air dingin mencapai kedalaman planet yang sangat panas, magma panas di dalam bumi akan mulai melepaskan gas-gas beracun ke atmosfer, menyebabkan semua kehidupan yang ada di permukaan bumi mati lemas. Ya ampun. Jadi, satu-satunya peluang untuk mengisi lubang yang kita buat adalah dengan memampatkan udara yang berbentuk cair ke dalamnya. Hampir mirip dengan perlengkapan scuba. Tangki oksigennya diisi dengan udara yang dimampatkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penyelam bernapas dalam waktu lama hanya dengan menggunakan tabung kecil. Nah, kita bisa mengisi beberapa ratus ribu tangki seperti itu dengan udara dari atmosfer yang dimampatkan dan memasukkan semua tangki itu ke dalam lubang yang telah kita gali. Tinggi tumpukannya hanya akan mencapai beberapa ratus kilometer, jadi secara teknis ini mungkin dilakukan. Atau kita bisa membuat sebuah tangki yang amat sangat besar. Khusus untuk ini, memompakan semua udara dari atmosfer ke dalamnya. Memampatkannya sebaik mungkin, lalu memasukkannya ke dalam lubang. Selamat, misi selesai. Kita berhasil menggali lubang yang cukup dalam dan lebar sehingga semua udara di sekeliling bumi masuk ke dalamnya. Yang terjadi berikutnya adalah semua makhluk hidup di planet ini akan berhenti bernapas. Manusia, hewan, tumbuhan, bahkan mikroba aerob tidak dapat hidup tanpa oksigen. Jadi, semua orang dan semua makhluk akan lenyap seluruhnya. Lalu, tidak ada oksigen artinya tidak ada lapisan ozon. Tidak adanya ozon sebagai hambatan alami membuat planet ini sangat rentan terhadap radiasi matahari dan sinar kosmik. Sinar matahari berhenti menghangatkan bumi, dan sebagai gantinya mulai menghanguskannya. Permukaan planet bumi dengan cepat menjadi gurun gersang yang dibombardir oleh panas dan sinar ultraviolet. Belum lagi aktivitas tektonik pun bermunculan. Dengan suhu di luar yang melonjak naik, gunung-gunung berapi di seluruh dunia mulai meletus, menjadikannya massa lava panas yang berputar. Lautan pun mendidih dan menguap, bercampur dengan gas beracun, membentuk selimut awan hitam yang tebal. Abu dan asam jatuh dari langit, menutupi bumi yang sudah carut-marut. Dan akhirnya, planet kita yang semula berwarna biru dan hijau berubah menjadi kembaran planet Venus, tempat super panas di mana tidak mungkin ada kehidupan. Nah, ini bukan ide yang bagus kan?
Jadi tolong jangan lakukan di rumah ya. Kamu ingin melihat lubang yang super besar? Coba kunjungi Grand Canyon saja.